Baik, terima kasih Anda menyaksikan kami melalui live YouTube CNN Indonesia. Saya akan bacakan pertanyaannya. Ini banyak sekali yang masuk, tapi ada beberapa yang kita pilih ya. Bapak-bapak, yang pertama dari Senandung Pujian, pertanyaan untuk Mas Roy dan kawan-kawan. Apakah saat ini hanya ijazah Pak Jokowi dan Pak Gibran yang diteliti atau ada yang lain? Semuanya asli, jadi nggak perlu teliti. Kecuali dua itu yang palsu. Taunya asli? Udah kita lihat. Bung Karno itu dari Tedise Hogeschool ke Bandung. Itu ITB, clear. Bung Hatta itu bahkan dipajang di University of Rotterdam. Jelas betul ya. Kemudian yang lain-lain, Pak Adam Malik, kemudian juga ini Bu Megawati. Jujur Bu Megawati itu pernah diempat. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Bu Megawati itu diempat tapi nggak lulus. Dia pakai ijazah SMA. Pak SBY jelas doktornya dari IPB. Pak Habibie jelas dari Jerman. Jadi kalau yang lain nggak Pak Jokowi dari UGM S1-nya. Nah, itu palsu. Ini dia nih kan. Udah terbit bukunya. Versi di kepala dia sendiri loh. Udah, Gibran juga tapi nggak sekarang tahu Pak lah. Jokowi punya titel baru, telemajasa, Iya. telematika dan ijazah. Udah diakui sekarang. Orang itu bagus. Sekarang orang Indonesia ke teman Pak ijazah saya asli loh Pak. Takut ya. Yang tadi lah. Pertanyaan lagi. Saya tergelitik dengan statement Bang Rifai tadi, seolah-olah saudara Jokowi jauh lebih baik dengan Gibran karena paling tidak sudah pernah ditunjukkan, walaupun kedua-duanya tetap dipersoalkan mau ditunjukkan atau tidak. Saya justru mendapat ungkapan yang agak pas dengan kasus ini. Antara Jokowi dan Gibran itu like father like son. Jadi dua-duanya juga bermasalah soal ijazah, soal kelengkapan syarat untuk menjadi pemimpin. Sayangnya ini pemimpin tertinggi di Republik ini. Kalau saudara Joko Widodo itu ketua RT, Gibran itu wakil ketua RW, mungkin nggak dipersoalkan karena dampaknya hanya kepada RT RW. Kalaupun ada masalah paling RT RW saja ya. Tapi ini kan soal seluruh rakyat Indonesia 285 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak saja sedang berbicara tentang kebenaran otoritas. Kita bicara kebenaran norma, kebenaran fakta, baru kita bicara tentang otoritas, siapa yang menyampaikan kebenaran. Sepanjang otoritas itu tidak bermasalah, saya pikir kita tidak mempersoalkan materi apapun yang disampaikan oleh otoritas. Bahkan di dalam kaidah ilmu hadis, sebelum kita bicara matan, redaksi hadis, yang pertama itu otoritas yang meriwayatkan, rawi namanya. Sekali saja perawi itu dusta, ditolak semua hadisnya. Nah sekarang kita bicara tentang ijazah yang disampaikan asli dari seorang yang terbukti banyak bohongnya. Dalam hal ini saudara Joko Widodo. Artinya menurut kalau kita Anda banyak bohongnya. otoritas kebenaran itu hanya kepada saudara Joko Widodo, bisa terjerumus seluruh republik ini begitu loh. Iya kan? Yang kedua, tadi kan sudah dikatakan, saya sudah bicara norma. Nah sekarang ada yang men-challenge apakah fakta terkait ijazah saudara Gibran dan Jokowi itu memenuhi kualifikasi norma 169 Undang-Undang 7 2017 yang secara politik ada pertanggungjawaban ketatanegaraan diaktifasi pasal 7A. Saya mau tegaskan 7A itu syaratnya sifatnya alternatif, bisa kumulatif, bisa alternatif. Dan kemudian pilihan untuk dimakzulkan atau mundur itu bisa alternatif, bisa kumulatif. Nih redaksinya, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dari masa jabatannya dan seterusnya. Itu dari sisi penghentian. Yang kedua, kalau kita bicara pemakzulan itu berbeda dengan pengunduran diri. Pemakzulan itu harus ada bukti dan terbukti di persidangan. Oke, halo teman-teman, kembali lagi. Ijazah yang kembali jadi perbincangan panas di dunia politik. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan publik terkait berbagai pernyataan dari sejumlah narasumber mengenai polemik yang sedang berkembang maupun berbagai platform berita. Di dalam video tersebut juga dijelaskan bagaimana reaksi berbagai pihak terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Beberapa tokoh memberikan tanggapan yang berbeda-beda. Ada yang meminta agar masalah ini dibuat secara transparan, sementara pihak lainnya meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu penjelasan yang resmi. Selain itu, narasumber turut menyampaikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui fakta yang sebenarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun penyebaran informasi yang tidak benar. Karena itu, mereka berharap semua pihak dapat memberikan klarifikasi secara jelas dan terbuka. Sementara itu, nama Joko Widodo kembali menjadi sorotan utama dalam pembahasan video tersebut. Polemik yang terus berkembang membuat masyarakat terus mempertanyakan berbagai informasi yang beredar di media sosial.
Di sisi lain, Universitas Gadjah Mada juga ikut disebut dalam pembahasan karena dianggap memiliki kaitan dengan isu yang sedang ramai diperbincangkan di publik ini. Kemudian, awalnya Roy Suryo menyampaikan pendapatnya terkait dokumen ijazah yang beredar menjadi sorotan publik. Menurut penjelasannya yang disampaikan dalam video tersebut, Roy Suryo menilai ada beberapa bagian dari dokumen yang menurut analisisnya perlu diperiksa lebih mendalam agar tidak terus menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Kemudian, Rismond Hasiholan Sianipar juga ikut memberikan tanggapan yang cukup menyita perhatian publik. Dalam pembahasannya, ia menyoroti beberapa hal terkait data digital, tampilan dokumen yang menurutnya perlu dibuktikan kembali melalui pemeriksaan yang lebih terbuka dan transparan. Sementara itu, nama Universitas Gadjah Mada atau dikenal dengan UGM menjadi perhatian karena kampus tersebut disebut sebagai tempat Joko Widodo menempuh pendidikan. Dalam video dijelaskan bahwa pihak kampus telah memberikan klarifikasi terkait polemik yang berkembang dan menegaskan bahwa Jokowi merupakan alumni dari Universitas Gadjah Mada. Namun, meskipun klarifikasi sudah disampaikan, perdebatan di media sosial masih terus berlangsung. Banyak pihak yang mendukung penjelasan resmi, tetapi ada juga terus mempertanyakan beberapa hal yang dianggap belum sepenuhnya dijawab. Nama Joko Widodo sendiri kembali menjadi sorotan terbesar dalam isu ini. Polemik yang terus berkembang membuat masyarakat terpecah dalam berbagai pendapat. Ada yang meminta agar semua data dibuka secara lengkap supaya tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan. Sementara pihak lain meminta masyarakat menghentikan penyebaran tuduhan tanpa bukti yang benar-benar kuat. Dan inilah yang membuat isu semakin panas di dunia politik Indonesia karena membahas tentang dokumen ijazah ini bukan menjadi perdebatan biasa, tetapi ini menyeret banyak tokoh, pengamat dan berbagai pihak yang ikut memberikan komentar serta analisisnya. Dalam video ini juga terdapat banyak komentar-komentar netizen seperti ini pengacara benar-benar cerdas otaknya, argumennya oke banget. Sebaiknya disudahi saja polemik ini. Sudah membuktikan ijazah Jokowi itu palsu, langsung seret aja kezaliman ke pengadilan. Suara rakyat adalah yang menjunjung tinggi dan menghormati nilai kejujuran, keadilan, kebenaran, moral, dan akhlak. Terdapat juga komentar netizen, Jokowi lulusan Universitas Pojok Pramuka. Polda Metro Jaya mungkin tidur saja, kenapa hanya selembar ijazah tidak bisa diselesaikan masalahnya. Ibarat buah jatuh dalam kresek busuk sebelum waktunya, bapak anak nggak lulus SMA. Selagi Kapolri belum diganti sampai kiamat, kasus ijazah palsu itu tidak akan selesai. Entah kapan perkara ini selesai, dibutuhkan orang-orang jujur yang takut karma atas diri dan keluarganya. NKRI kacau balau akibat ijazah seorang Jokowi yang tidak jelas. Itu seharusnya secepatnya diselesaikan. Seharusnya kasus hukum tetap berlaku bagi semua orang, tidak pandang bulu, bukan semakin hancur begini. Hai para penegak hukum, berlakukanlah hukum sesuai Undang-Undang 45, adil dan transparan. Jangan sudah salah dibela demi perut kalian. Hebatnya hukum di Indonesia ini bisa dibeli. Hukum dibuat untuk orang tidak mampu atau orang-orang kecil. Para termul kicep dengan kenyataan yang terjadi, akademisi cerdas berkat dengan peneliti. Mantap, ungkap terus ijazah palsu biar tidak berlanjut di generasi penerus. Terdapat juga komentar netizen, pembela melindungi kebohongan lebih jahat dari pembohongnya sendiri. Penegak hukum harus sadar demi keadilan dan kebenaran. Yang jelas nggak ada yang bisa menegakkan hukum, apalagi penjara buat para elit istana. Semua nggak ada yang bisa. Nggak seperti para raja, rakyat pun bisa menghukumnya. Betul sekali, rakyat semua harus segera bertindak. Jangan terus-menerus ngikut otak termul yang selalu mencari-cari cara untuk mengalihkan perhatian ijazah palsu Jokowi. Agar tidak diadili, maka harus terus
telah berjuang para pejuangnya kebenaran bersamamu. Susah manusia ini yang sama namanya Jokowi dan Gibran, pengguna ijazah SMA palsu, bapak dan anak harus segera diproses people power. Negara besar Indonesia dipimpin oleh tujuan memperkaya diri, imbasnya para penjabat korupsi berjamaah hancur negara kita ini. Kalau ijazah pemimpinnya bermasalah juga akan mempengaruhi generasi penerus, malas untuk bersekolah karena terinspirasi oleh pemimpinnya. Coba Pak Roy izin masing-masing pemilik ijazah untuk ditampilkan mana yang meragukan dan mana yang meyakinkan. Sudah jelas palsu, apa langkah pemerintah ini? Apa anak sama bapaknya bebas gunakan ijazah palsu untuk jadi pejabat di negara ini? Sampai matikan baru keluarganya ditunjukkan. Kita tunggu saja pengadilan Tuhan yang Maha Adil, cepat atau lambat pengadilan Tuhan pasti akan tiba. Sampai di sini, berikan tanggapanmu di kolom komentar selanjutnya.